sholatnya hadir. Oh, kalau misalkan yang disuruh teman-temannya yang hadir memenuhi masjid ini, menghadiri majelis ilmu yang barokah ini di sore yang cerah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah mengizinkan kita pada sore hari ini berkumpul bersama di Masjid Siti Aisyah, tentunya dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu sambil menunggu waktu berbuka puasa sunnah Asyura. Mudah-mudahan dengan lengkapnya dari pagi sampai sore kita berpuasa, menahan lapar dan haus, Allah memberikan ganjaran dari usaha kita yaitu berpuasa. Sebagaimana dalam hadisnya itu bahwa kita berpuasa Asyura maka akan diampuni dosa satu tahun yang telah berlalu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bisa dulu ya. Semuanya juga silakan disiapkan dulu sebelum kita mulai. Handphonenya dan juga catatannya disiapkan. Kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Jumaluddin. Kepadanya apabila teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
hadir kesempatan yang lain diberikan sampai akhir. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kajian yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Ibadur Rahman Afif. Beliau saat ini berstatus sebagai mahasiswa dari Islamic University Madinah, atau tujuannya Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Ya, insyaallah beliau pada sore hari ini akan membahas tentang bagaimana awal tahun Hijriah ini kita isikan muhasabah dan introspeksi, dan juga tentang meningkatkan kewaspadaan kita tentang yaitu namanya kematian yang bisa datang tiba-tiba. Tidak perlu menunggu akhir tahun, tapi dalam waktu dekat juga bisa kita alami. Maka perlu kita waspada itu dan menyiapkan diri kita untuk bisa menghadapi hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi barusan, yaitu tentang kematian dan muhasabah. Tidak perlu berbaca lebar, mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Ibadur Rahman Afif. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita, melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga jumlahnya, yang jikalau sekiranya ranting-ranting pohon menjadi penanya, lalu dedaunan-dedaunan menjadi kertasnya, lalu lautan yang sangat-sangat luas itu menjadi tintanya, maka segala yang ada tadi dari tiga tadi itu tidak akan mampu untuk menuliskan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an diawali dengan surat apa? Surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Yang mana disebutkan di surat Al-Fatihah apa? Rasa syukur, ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Maka wajib, sekali lagi wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan pula kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, sangat melarang yang namanya kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Jawaban Allah apa? Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Sebagai contoh yang sangat terkenal kisah Qarun dari kaum Nabi apa? Kaum Nabi Musa. Yang mana Qarun ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan berupa apa? Kekurangan harta, tidak memiliki harta yang banyak sehingga ia kesulitan dalam hidup. Maka Qarun pun datang kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta agar Nabi Musa mendoakan ia agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya dan melimpahkan harta yang amat banyak kepadanya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun melimpahkan rezeki, kenikmatan, harta yang amat sangat banyak kepada Qarun, yang bahkan gudang hartanya itu saking banyaknya, kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh orang paling kuat saat itu karena saking banyaknya. Misal kunci itu seberapa sih besarnya? Kecil kan? Namun karena saking banyaknya 1.000, 10.000 atau 1 juta bahkan tidak mampu diangkat oleh orang paling kuat saat itu. Lalu apakah setelah Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat yang begitu banyak, harta yang sangat melimpah kepada Qarun bersyukur? Bersyukur atau tidak? Tidak. Qarun malah sombong, menganggap bahwasanya seluruh harta yang Allah berikan kepadanya berupa hasil jerih payahnya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 78 yang bunyinya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ia tidak ingat bahwasanya ia pernah meminta doa kepada Nabi Musa, namun malah sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka tersebut. Dan banyak orang yang terkagum-kagum, terpukau akan kekayaan dan kemegahan yang dimiliki oleh Qarun. Bahkan orang yang orientasinya dunia dan bukan akhirat, mereka pun mengandai-andai bahwa agar mereka di dunia ini diberikan oleh Allah apa? Kelimpahan rezeki yang banyak seperti Qarun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab sikap sombongnya Qarun tersebut. Karena tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu amat sangat pedih. Maka Qarun pun tidak ditunda nanti azabnya di akhirat kelak, melainkan langsung di dunia ini dijatuhi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Dibenamkannya ia beserta harta dan rumah-rumahnya ke dalam bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 81, faqasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.
Maka setelah melihat kejadian yang amat sangat begitu luar biasa, peristiwa tenggelamnya Qorun, maka kita sebut hari ini harta yang kita dapatkan dari dalam bumi apa? Harta karun, harta Qorun. Lalu apa tanggapan orang-orang yang tadinya takjub, tadinya kagum atas kekayaannya Qorun? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 82, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina lakhasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qorun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya agar tidak tersesat dan tidak tergelincir ke dalam jalan kesesatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan dua pusaka yang amat penting kepada umat Islam. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang amat sangat besar. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abada. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, Quran dan As-Sunnah, maka kalian tidak akan tersesat setelahnya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah-sunnahnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Maka kita sebagai umat Islam pun wajib untuk selalu mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersesat ke dalam jalan kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepadamu, maka terimalah. Apa yang Rasulullah berikan kepada kita, yaitu perintah dan kabar gembira, maka kita wajib menerimanya. Kalau perintah kita laksanakan dan kita lakukan, jikalau itu kabar gembira, maka kita imani dan kita percayai. Wa ma nahakum anhu fantahu. Jikalau ia melarang akan sesuatu, maka kita harus menjauhinya pula. Maka jikalau kita mengikuti sunnah dan Rasul, mengikuti perkataan Rasulullah SAW, menjalani kehidupan seperti Rasulullah SAW menjalani kehidupannya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat ke dalam jalan kesesatan pula. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Kota Siti Aisyah yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu, yang mana ilmu ini amat sangat langka dan amat sangat sulit untuk diraih, karena tidak di setiap tempat dan tidak di setiap waktu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan fadilah penuntut ilmu itu amat sangat besar. Man kharaja fi talabal ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka ia seperti orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati atau meninggal dalam keadaan talabul ilmi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hadiah berupa syahid. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan Muharram, bulan pertama dari kalender Hijriyah,
di tahun 1442 Hijriah dan menutup kalender sebelumnya tahun 1441 Hijriah. Yang jikalau kita ingat lagi tentang tahun baru Hijriah ini, kita ingat peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu menetapkan awal tahun baru Hijriah berdasarkan apa? Berdasarkan hijrahnya Rasul, bukan berdasarkan tahun lahirnya Rasul, bukan berdasarkan tahun diutusnya Rasul, bukan pula didasarkan pada tahun wafatnya Rasul, melainkan apa? Didasari atas tahunnya hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Umar radhiyallahu anhu tahu bahwasanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah adalah titik balik kebangkitan umat Islam. Karena dahulu umat Islam ketika di Mekah tidak dapat melaksanakan, menjalankan syariat Islam secara sempurna, terang-terangan dan aman sentosa, melainkan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Karena kaum kafir Quraisy tidak mengizinkan, tidak membolehkan kaum muslimin saat itu. Bahkan banyak di antara kaum muslimin sampai-sampai disiksa oleh kaum kafir Quraisy, seperti Yasir beserta istrinya Sumayyah dan juga anaknya Ammar. Mereka bertiga disiksa sampai meninggal dunia akan kerasnya siksaan tersebut. Kemudian Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dikarenakan Umayyah ini tahu bahwa Bilal masuk Islam. Maka Bilal pun diletakkan atau diterlentangkan di tengah padang pasir yang amat sangat panas. Yang jikalau antum tahu di Madinah sana ketika musim panas ini suhunya bisa 50 derajat Celcius. Kalau Solo kan paling 35 ya. Kalau sana 50 derajat Celcius. Ubun-ubun kita tuh udah kayak mendidih saking panasnya. Itu Bilal diletakkan di padang pasir yang amat sangat panasnya, lalu diletakkan batu yang amat sangat besar yang kita tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Namun Bilal tetap teguh, tetap berpegang atas apa keyakinannya terhadap Islam. Ahad, begitu kata Bilal. Allah adalah satu, Allah adalah satu, Allah adalah satu. Maka dengan disyariatkannya hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin yang tadinya sering disiksa, yang tadinya sering dinakali oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah, di Madinah, kaum muslimin berjaya memenangkan berbagai pertempuran di medan-medan pertempuran yang lainnya. Seperti di perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, kaum muslimin menang atas orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kaum muslimin dengan hijrahnya Rasul beserta pengikutnya. Kemudian tahun baru Hijriah ini juga sebagai momen bagi kita untuk selalu bermuhasabah dan introspeksi diri. Karena tentunya di tahun-tahun sebelumnya pastinya kita mempunyai banyak kesalahan maupun dosa. Maka dengan muhasabah dan introspeksi diri ini kita akan selalu memperbaiki diri. Karena muslim sejati itu muslim yang dulunya jahat jadi baik, dulunya malas-malasan sholat menjadi rajin. Yang tahun sebelumnya sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, tahun ini jadi sering ke masjid sholat berjamaah. Yang sebelumnya Qur'annya jarang dipegang, lebih sering main HP, tahun ini harus lebih sering membaca Qur'an. Seperti itu. Muslim hakiki itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Bahkan Umar radhiyallahu an berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat kelak. Agar nanti kiranya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisab kita. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tahun baru Hijriah ini juga mengingatkan kita bahwasanya umur kita itu selalu berkurang. Semakin bertambahnya waktu, semakin hari demi hari berlalu, maka umur kita pun akan semakin berkurang. Maka seyogianya yang namanya ulang tahun itu tidak patut untuk dirayakan. Karena ulang tahun itu juga sebagai pengingat bahwasanya umur kita itu berkurang. Maka ulang tahun itu juga sebagai momen untuk muhasabah, merenungi akan kesalahan-kesalahan kita terdahulu, sehingga kita dapat mempersiapkan bekal kita ke kampung akhirat kelak. Karena segala sesuatu yang memiliki nyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi ingat-ingat bahwasanya kita itu pasti nggak tahu kapan, tapi pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185. Segala sesuatu yang memiliki jiwa pasti akan mengalami kematian. Bahkan umur itu tidak melihat usia. Jangan anggap kita masih muda, kita pasti masih memiliki masa depan. Enggak pasti seperti itu. Karena kematian itu tidak melihat umur. Banyak anak-anak yang sudah meninggal dunia, anak-anak yang mendahului bapak-bapaknya, anak-anak yang mendahului nenek-neneknya, banyak. Dan orang tua pun juga sama. Yang tua mungkin lebih dulu meninggalnya. Yang kecil pun juga lebih mungkin meninggal lebih dulu. Tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak dapat memundurkan waktu kematian dan tidak pula memajukan waktu kematian, dan tidak pula kita bisa negosiasi dengan malaikat maut. Malaikat maut tunggu sebentar, belum siap, masih main bola ini, nanti dulu aja matinya, gitu kan? Nggak bisa. Malaikat maut itu langsung dalam sekejap mencabut nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 61, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah tiba waktu ajal mereka, tidaklah mereka dapat memundurkannya walaupun sekejap, dan tidak pula memajukannya. Maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala menunda kematian seseorang, dan ingatlah bahwa seseorang yang sudah diambil nyawanya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Begitu jawab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu, jika orang kafir, jika orang yang sering berbuat maksiat meminta kesempatan kedua, ingin untuk memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa ketika mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan hal-hal yang sebelum-sebelumnya. Jika di kehidupan pertama berbuat keburukan, maka ketika dikasih kesempatan, ia pun berbuat keburukan seperti sebelumnya. Maka Allah tidak memberi kesempatan kedua. Hanya sekali, hidup ini hanya sekali. Maka dari itu kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi umur yang panjang, maka seyogianya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin umur kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal di akhirat kelak. Karena orang-orang kafir di akhirat kelak pun menyesal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba ayat 40. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian adzaban qariba, azab yang dekat.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari manusia diperlihatkan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir berkata pada hari kiamat kelak, alangkah indah, alangkah jikalau sekiranya aku itu di dunia menjadi tanah saja. Karena tanah itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Maka kita selagi masih beriman, selagi masih dalam pelukan agama Islam, agar selalu untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah. Karena tujuan hidup kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan kematian itu tidak mengenal tempat. Entah itu kita sedang baring-baring di kasur, sedang pengajian di masjid seperti saat ini, sedang di sawah lagi nyangkul, ataupun di rumah sakit berbaring lemah karena sakit, ataupun kita sedang naik motor kebut-kebutan di jalan raya, bahkan di tempat yang paling aman, seaman-amannya apapun, yang security-nya banyak, temboknya besar, kematian pasti akan datang menghampiri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi nan kukuh. Dan juga kematian kita pun kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Dalam keadaan apa kita akan meninggal? Bersama siapa kita akan meninggal? Tidak ada yang tahu. Maka kita harus terus istiqomah, konsisten dalam menjalankan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Surat Luqman ayat 34, yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah ia akan meninggal atau mati. Dan tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari kematian, karena kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Sejauh apapun kita berlari, seaman apapun tempat yang kita singgahi, sesehat apapun pola hidup yang kita jalani, pasti kematian akan datang menghampiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti akan datang menghampirimu. Maka dari itu kehidupan dunia ini hanya sebentar dan sesaat. Umur manusia saat ini kisaran berapa sih? Mungkin 60, 70, mungkin semaksimal paling 100. Kita bandingkan saja dengan hidupnya orang-orang terdahulu. Nabi Nuh misalnya. Beliau berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Tapi dalam 950 tahun itu kaumnya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, saking lamanya itu pasti kita mengandai-andai. Wah, lama banget ya Nabi Nuh itu hidup. Itu baru berdakwahnya saja, belum hidupnya. Hidupnya kata para ahli sejarah kisaran umur 1200 tahun Nabi Nuh. Itu umat-umat terdahulu. Apalagi kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat-sangat kekal. Kita tidak akan bisa mati di akhirat. Bahkan ketika kita naudzubillah masuk di dalam neraka, diadab seadab-adabnya itu, kita tidak dapat meninggal. Bahkan orang di neraka menginginkan yang namanya kematian. Ketika kita dibakar, kulit kita kan hangus, selesai sudah. Tapi Allah ganti lagi kulit yang baru. Ketika hangus, kulit baru lagi.
begitu seterusnya. Saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Maka jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita putus di dalam menjalankan syariat ini. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal di akhirat kelak, entah itu surga, entah itu neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana posisi kita di dunia ini, di dunia yang sebentar ini. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hadis ini jadi dasar agar kita tidak panjang angan-angan. Dunia ini hendaknya tidak dijadikan negeri dan tempat tinggal, sehingga kita jadi merasa tenang ketika berada di dalamnya. Hendaklah dunia hanya dijadikan tempat persiapan untuk perjalanan kita ke kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Ghafir ayat 39. Ya artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Yang pertama, menjadi seorang yang gharib, orang asing, tinggal di negeri asing untuk mempersiapkan bekal agar kembali ke kampung halamannya, yaitu akhirat. Kemudian posisi yang kedua adalah menjadi seorang musafir, tidak tinggal sama sekali, bahkan siang dan malamnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Makanya Nabi SAW mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu agar hidup di dunia dengan salah satu dua keadaan ini. Jikalau kita ambil permisalan, kita mau berangkat nih, safar ke Jakarta. Dari Solo ke Jakarta, di Semarang kita istirahat sejenak, mungkin ke belakang atau makan dan sebagainya. Kemudian melanjutkan perjalanan kita ke Jakarta. Kira-kira waktu istirahat di Semarang berapa lama? Mungkin maksimal paling lama 30 menit lah. Coba kita bandingkan dengan perjalanan kita dari Solo ke Jakarta yang berapa jam? Ya 10 jam lah, 10 jam. Ya itulah permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kita ibaratkan singgah kita di Semarang. Sedangkan perjalanan hidup kita itu seperti Solo ke Jakarta. Karena hidup ini hanya singkat, 70 tahun saja. Sedangkan dari kita sebelum lahir, kemudian dunia, kemudian alam kubur pun lama. Coba Nabi Adam dikuburkan sudah berapa tahun yang lalu? Beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan sebagian ilmuwan berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian setelah alam barzah atau alam kubur, selanjutnya hari kebangkitan, kemudian padang mahsyar, yaumul hisab, dan seterusnya, baru kita sampai surga dan neraka. Itu menghabiskan berapa lama? Sangat-sangat lama sekali. Akan tetapi kehidupan ini hanya sebentar. Namun kehidupan dunia yang sebentar ini dapat mengubah, dapat mempengaruhi segala sesuatu yang kita alami di perjalanan selanjutnya. Maka pit stop di Semarang ini akan mempengaruhi jalannya kita ke Jakarta, insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, wajib bagi setiap mukmin
bersegera beramal soleh sebelum tidak mampu dan terhalang melakukannya. Bisa jadi terhalang karena sakit, meninggal dunia, atau mendapati hal-hal yang membuat amal kita sudah tidak dapat diterima. Maka selagi masih punya tangan, masih punya kaki, panca indera kita masih normal semua, masih sehat jasmani maupun rohani, masih diberikan waktu luang, maka waktu kita, umur kita dimaksimalkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan amalan dan ibadah itulah kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka hendaklah kita memanfaatkan umur kita dan bersegera untuk beramal soleh, tidak menunda-nundanya, karena kita tidak tahu keadaan setelah itu. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, hendaklah setiap mukmin benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan sisa umur yang ada. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jikalau kita ibaratkan kehidupan kita di dunia ini seperti tempat untuk menanam, yang mana tanamannya itu nanti akan kita panen hasilnya di akhirat kelak. Maka jika di dunia ini kita tanam hal-hal kebaikan, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan hasil panen buah kebaikan. Namun jika kita menanam di dunia ini tanaman yang busuk, tanaman yang buruk, maka nanti di akhirat kelak yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu tidak bermanfaat mal, harta, wa banun, dan sanak keluarga. Maka sekali lagi perbanyaklah amalan-amalan, maupun apa itu wajib maupun itu sunnah. Dan tentu saja kita ingatkan kembali, hidup itu hanya sekali. Maka kehidupan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin agar hidup kita bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun orang lain. Karena banyak orang yang sudah meninggal ribuan tahun lamanya, namun karya juga hal yang remeh bagi kita mungkin. Tapi hal yang remeh itu amat sangat berpengaruh di kehidupan Islam. Sebagai contoh, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan ada titik-titiknya ya. Sa, ba, ta. Nah kalau misal dihilangkan titik-titiknya, jadi apa? Tulisannya sama kan? Sama. Kalau misal nggak ada titik-titiknya, tidak ada perbedaan. Maka orang yang meletakkan dasar titik-titik ini sungguh berjasa di syariat Islam. Bahkan dulu ada suatu khobar, jadi tuannya menyuruh budaknya dengan catatan, nih dikasih catatan, tulisannya itu qobala ad-duyuf, yang artinya menerima tamu. Qobala itu artinya menerima, qobala. Namun karena nggak ada titiknya ya, si budak membaca bukan qobala, menjadi qotala, baknya jadi tak, karena nggak ada titiknya. Apa artinya qotala ad-duyuf? Siapa yang tahu coba? Qotala ad-duyuf. Sudah bersimpah darah itu ruang tamunya. Jadi karena menjadi rusak. Seperti peribahasa Indonesia apa itu? Jatuh nila ke segelas susu, maka rusak susu sebelangga. Iya. Ya, seperti itu. Maka kami ingatkan kembali, hidup kita ini hanya sebentar. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bisa berjalan ke masjid, maka pergunakanlah segala hal yang Allah berikan kepada kita untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyesal karena kita sudah melakukan hal-hal yang menurut kita sudah sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mulk ayat 2,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam sini juga ada yang ingin talabul ilmi tentang agama ke Madinah atau ke tempat-tempat yang lainnya. Ustaz mungkin bisa menceritakan apa sih keutamaan berilmu khususnya agama, tapi langsung di tempatnya di dunia Arab sana, di Yaman, di Madinah, tempat-tempat yang lainnya, bisa diceritakan ke teman-teman dan para hadirin yang hadir di sisi Aisyah ini. Monggo Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Mungkin itu suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami untuk dapat belajar atau studi di Madinah sana. Yang mana tidak semua orang diberi kesempatan akan hal itu. Banyak bahkan yang daftar pas zaman ana, di era ana itu ribuan yang daftar di Indonesia saja, belum di seluruh dunia. Karena UIM atau Universitas Islam Madinah itu tidak menerima Indonesia saja. Bahkan Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, itu Asia Tenggara, baru Asia Tenggara. Belum yang lain, banyak, seluruh dunia. Bahkan teman sekamar anak itu orang Honduras. Ada yang tahu Honduras di mana? Amerika Tengah ya. Itu teman kamar anak. Jadi satu kamar itu 2 orang. Dan kehidupan di sana dengan berbahasa Arab. Karena walaupun mereka mungkin jago ya bahasa Inggrisnya, tapi tetap di sana kita pakai bahasa Arab. Kemudian keutamaan fadilah menuntut ilmu di Madinah ini mungkin amat sangat luar biasa, karena kita dapat langsung mengambil ilmu dari sumbernya. Kalau misal kita ambil air di Bengawan Solo sama ambil air di mata pegunungan sana, kira-kira jernihan mana? Di sumbernya langsung kan? Ya contohnya seperti itulah. Jadi kita ambil ilmunya dari para masyayikh di sana. Karena di Masjid Nabawi itu di setiap tiangnya itu ada para masyayikh yang menunggu akan kehadiran tulabul ilmi dari seluruh penjuru dunia. Yang Masya Allah luar biasa kajian-kajiannya yang menggugah hati-hati kita, membuka cakrawala pengetahuan kita. Dan juga fadilah keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu. Berapa kali? Kalau misal kita di sholat di masjid kota, misal Masjid Siti Aisyah, sama sholat di Masjid Nabawi, kira-kira perbandingannya berapa tuh? 1 banding 1000. Jadi kita sholat isya misal 1000 kali di masjid kota, itu baru bisa menyamai 1 kali sholatnya di Masjid Nabawi. Saking besarnya fadilah. Juga fadilah haramain atau tanah haram. Jadi tanah haram itu tidak sekedar namanya yang haram. Haram itu gimana ya? Haram di sini bukan berarti dilarang, tapi haram di sini berarti hormat atau kehormatan. Tanah yang penuh hormat atau tanah yang penuh dengan keberkahan. Yang jikalau kita melakukan amal kebaikan di sana, Allah Subhanahu wa taala tentunya akan melipat gandakan kebaikan juga. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena banyak
teman-teman kami yang istilahnya masih kurang semangat lah dalam menuntut ilmu. Karena tanah haram, tanah suci tidak mensucikan pribadinya. Karena pribadi inilah sendirilah yang mensucikan dirinya sendiri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu fadilah dari Masjid Nabawi ya, apalagi Masjidil Haram di Mekah yang berapa 100.000 kali lipatannya. Amat sangat luar biasa. Dan juga kita ketika di UIM, di Universitas Islam Madinah, dapat melaksanakan umrah seminggu sekali pun bisa, sebulan sekali bisa. Dan biayanya pun tidak semahal di Indonesia. Dari Indonesia berapa juta kira-kira? 20 juta ya. 20 juta itu sudah sepaket lah. Kalau di sana kita mahasiswa kalau pengen umrah paling murah itu 70 real. 70 real itu sekitar kalau dikurskan 280.000 rupiah. 70 real itu sudah hotelnya, sudah bolak-balik Mekah Madinahnya. Itu Masya Allah sekali, bisa mendapatkan kesempatan umrah dan juga kesempatan hal-hal yang lainnya di Masjidil Haram seperti sa'i dan lain sebagainya. Mungkin baik, Ustaz. Tadi kan sudah ada, kalau kita kaitkan tadi dalam kehidupan tadi. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan Ustaz Afif ini untuk talabul ilmi di Madinah dalam persidangannya, dalam kehidupan yang masih panjang ini. Nah, mungkin setelah perolehan ilmu dari Madinah, ke depannya apa yang rencana Ustaz untuk memberikan nikmatnya tadi untuk masyarakat yang mungkin belum sempat belajar sana, apa sih Ustaz ke depannya setelah ilmu di Madinah, apa rencananya yang bisa dijadikan amal tadi ya, untuk melengkapi kehidupan tadi kan kita harus bersiap amal tadi untuk dikaitkan. jadi ya insya Allah cita-cita anak kan dari SMP dulu sudah pengen kuliah di sana di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah kesampaian. Tapi baru S1. Nah, cita-cita anak S3 juga di sana. Jadi S2, S3 sampai dokter di sana. Kemudian kembali di Indonesia untuk mengamalkan ilmu-ilmu kami yang sudah kami dapatkan di sana, insya Allah. Jurusan hadis. Yang insya Allah di kampung halaman kami akan membangun pondok lah. Baru pondasinya aja. Insya Allah 7 tahun ke depan sudah berdiri insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kan kalau bacakan ayat itu kan bagus, itu apa namanya? Ada treatmentnya khusus di Madinah sana atau memang dari Indonesia sudah begitu? Itu dan apa namanya gimana ya? Pengalaman mungkin belajar Qurannya ceritakan kepada jemaah, dibagi juga bagaimana mungkin semangatnya ada teman-teman yang menghafal, monggo sambil diceritakan. Ya. Juga ketika SMP cita-citanya untuk menjadi penghafal Quran juga. Selain ingin berangkat ke Madinah, juga menjadi penghafal Al-Quran. Yang alhamdulillahnya kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersekolah di Pondok Pesantren Iskarimah di Karanganyar Tauman. Yang ya namanya menghafal Quran itu susah-susah, gampang-gampang susah lah. Banyak futurnya, banyak malesnya dan lain sebagainya. Apalagi ketika ditolak ustadz. Jadi kita sudah setor banyak-banyak, kata ustadz udah ulangi besok lagi. Itu bikin hati ya gimana ya, malas banget lah istilahnya. Udah capek-capek ngafal, capek-capek setoran, malah ditolak kan. Ya kayak gitulah kehidupan ngafal Quran. Ya tapi lambat laun ya kita sadari juga bahwasanya bacaan kita, tilawah kita itu masih belum lancar, masih belum masuk standarnya ustadz. Jadi kami pun memperbaiki bacaan juga, tahsin namanya. Tahsin di syekh-syekh sana di Pondok Pesantren Iskarimah.
Ana dulu sempat belajar bersama Syekh Abdul Karim dari Yaman. Mulai belajar tahsin. Baru duduk kan di depan Syekh Abdul Karim, baru au sudah diketok. Suruh ulang lagi. Au sampai berapa kali itu ya? 20 kali. Belum masuk Al-Fatihah belum, baru au doang. Itu kemudian bilang, "Ya udah, ulangi besok lagi. Besok datang lagi ke sini." Gitu terus. Baru seminggu baru lolos Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah, belum yang lainnya. Dan seperti itu. Dan alhamdulillah ketika di Madinah kami melanjutkan pelajaran tahsin tersebut. Dan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sanad. Istilahnya sanad itu ijazah yang melampirkan susunan nama-nama yang sambung menyambung sampai Rasulullah SAW. Jadi ya istilahnya sertifikat lah bahwa bacaan orang ini itu sesuai dengan bacaannya Rasulullah zaman dahulu. Itu sanad. Dan tidak mudah juga mendapatkan sanad dimanapun, mau di Indonesia maupun di Madinah. Karena syaratnya pun juga berat, harus hafal 30 juz lancar. Ketika ditanya langsung bisa jawab. Itu syaratnya untuk dapat sanad di kota Madinah. Kalau di Indonesia mungkin lancar tahsinnya aja dan hafal matan jazariyah kalau tahu ya. Itu insya Allah makbulah. Nah, seperti itu. Baik. Jadi dimulai dengan tadi menghafal Al-Quran sudah selesai, nanti Allah mudahkan jalannya tadi mencapai istilahnya menuju ke Madinah. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan nanti dari Madinah dapat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya. Sesi awal ini ikhwan yang laki-laki yang putra kami berikan kesempatan 2 orang dulu, kemudian yang putri yang akhwat kami berikan kesempatan juga 2 orang. Silakan arahannya 1, kemudian 1 lagi silakan. Yang akhwat silakan. Nanti pakai kapas juga boleh, diombar aja ya. Diombar nanti disampaikan ke depan. Kapan dia yang akhwat juga bisa nanti dikumpulkan di sana. Monggo masnya.